Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun firman Tuhan hari ini adalah bangunan gereja. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 24 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara bangunan gereja, kadangkala kita berkata kalau Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa kita melihat di mana-mana gereja bisa dihancurkan? Mengapa banyak gereja diserang lalu di mana bukti penyertaan Tuhan? Jawabannya sederhana. Gedung gereja secara fisik dimanapun memang bisa dirusak atau dihancurkan. Tetapi ingat, gereja Tuhan secara rohani, apapun yang terjadi, dia akan tetap berdiri kokoh. Dalam Alkitab kita pelajari bagaimana kisah perjalanan gereja Tuhan mula-mula. Ada banyak tekanan dan hambatan yang dihadapi oleh rasul-rasul dan gereja Tuhan pada waktu itu. Tetapi kita melihat di mana ada tekanan besar terjadi, mujizat lebih besar juga terjadi. Gereja secara fisik memang bisa dihancurkan, tetapi pekerjaan Tuhan akan berjalan terus dan mengerjakan perkara-perkara besar dalam kuasa-Nya. Dari ayat bacaan hari ini kita belajar beberapa hal yang menarik. Apa yang dimaksud bait Allah? Yang pertama, bangunan bait Allah atau gereja bukan hanya bicara fisik bangunan, tetapi bicara kita sebagai orang percaya. Murid-murid Yesus sangat kagum melihat fisik bangunan bait Allah yang ada pada waktu itu. Tetapi bangunan bait Allah yang Yesus maksudkan bukan hanya bangunan yang kita lihat secara fisik saja, tetapi bangunan bait Allah yang sejati adalah hidup kita orang percaya. Bukan soal fisik bangunannya, tetapi soal bagaimana supaya Roh Allah dapat tinggal di dalam hidup kita. Sehingga lewat hidup kita dapat membawa sejahtera dan damai, kita bisa mendatangkan kuasa Allah dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua, bangunan bait Allah dapat hancur. Tetapi kita jangan berkecil hati, karena memang setan selalu ingin membuat kita tawar hati. Setan ingin mendatangkan kehancuran bagi gereja Tuhan, tetapi itu bukan sesuatu yang baru. Dunia berpikir kalau gereja hancur maka hancurlah iman orang percaya. Tetapi kita tahu bahwa iman kita bukan tergantung pada bangunan fisik gereja, tetapi kita tahu bahwa dasar gereja yang sebenarnya adalah darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Itu sebabnya gedung gereja bisa dibakar, bisa dibom atau dihancurkan, tetapi keselamatan yang luar biasa akan tetap terjadi bagi orang yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan yang ketiga, bait Allah harus terus menyatakan kuasa Allah. Berarti panggilan gereja yang sebenarnya bukan sekedar mengadakan ibadah-ibadah, tetapi panggilan gereja juga adalah menyatakan kuasa Allah kepada semua orang. Menyatakan kuasa Allah artinya menyatakan mujizat, tetapi juga menyatakan kasih Allah. Gereja adalah tempat di mana kuasa Allah dapat terjadi, tetapi gereja juga harus menjadi tempat di mana kasih Allah terpancar keluar. Dan Bapak Ibu Saudaraku, jika bait Allah yang dimaksud adalah hidup kita, maka kita harus yang pertama hidup suci. Kita tahu bahwa yang dimaksud gereja bukan hanya bicara bangunan secara fisik, tetapi hidup kita harus terus dipulihkan. Kita harus terus disempurnakan. Berarti kita tidak boleh hidup dalam dosa, karena tubuh kita adalah gereja yang sebenarnya. Dan yang kedua, bekerja keras. Sebagai bait Allah yang hidup, berarti kita harus bekerja keras, karena bait Allah ada untuk mendatangkan keselamatan. Bait Allah ada untuk menyatakan kuasa.
Bait Allah ada untuk menarik banyak orang yang belum selamat untuk diselamatkan, dan bait Allah ada untuk dapat memancarkan kasih Allah kepada orang-orang yang belum percaya. Karena itu, kita harus terus bekerja keras agar lewat hidup kita banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang terakhir, melimpah dengan ucapan syukur. Kalau kita adalah bait Allah, berarti dalam hidup kita harus melimpah ucapan syukur, melimpah sukacita. Karena siapakah kita ini? Kita sebetulnya hanya orang yang tidak berarti dan tidak berguna, tetapi oleh karena darah Yesus, oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi gereja Tuhan, kita bisa menjadi bait Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini saudara merasa berbeban berat, saudara sedang merasa bahwa hidup saudara tidak berharga, mungkin saudara sedang kecewa dan berkata, mengapa orang percaya terus mengalami tekanan yang berat? Sekarang saatnya saudara untuk bangkit dan berkata, Yesusku luar biasa, Yesusku tidak pernah meninggalkan aku. Karena itu mari kita terus maju dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang meneguhkan kami, yang meyakinkan kami bahwa sesungguhnya bangunan gereja atau bait Allah itu adalah hidup kami, yang kami bangun atas dasar kasih karunia Tuhan, atas anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, sehingga Engkau jadikan kami berharga di mata Tuhan. Karena itu jadikan kami Tuhan gereja yang kokoh, bait Allah yang kuat, dan di mana di bait Allah itu ada Roh Kudus ada di dalamnya. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, kami boleh menyatakan kuasa-Mu kepada dunia ini, dan lewat hidup kami ada banyak orang yang boleh mengenal kasih Tuhan, bahkan mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Lanjut terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.